Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Soleh hari ini? Alhamdulillah Bu, masih sehat meskipun tadi kehujanan sedikit di perjalanan pulang. Alhamdulillah, sitris kuniki Pak. Ya. Baik, Pak Soleh, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Apa tujuan dari percakapan kita ini nanti Pak? Ya, begini Bu ya, saya ingin dapat solusi nanti berkaitan dengan ya pengalaman pribadi saya sendiri berkaitan dengan cara mengajar saya itu Bu. Saya kan jadi guru udah berpuluh-puluh tahun, tapi kalau saya merasa ini tidak ada perkembangan yang menarik, bahkan saya sering mengalami ibaratnya tuh mati gaya di depan siswa itu. Jadi sering mengalami mati gaya. Jadi dengan metode ini, teknik ini kadang-kadang nggak jalan. Itu. Nah ini nanti saya berharap dari kegiatan coaching ini saya bisa mendapatkan solusi demi kebaikan saya untuk proses pembelajaran berikutnya. Baik Pak Soleh, jadi Pak Soleh merasa bahwasannya selama ini strategi yang diterapkan baik metode maupun media dan sumber belajar itu masih belum ada peningkatan terhadap siswa seperti itu? Ya kurang lebih begitulah. Jadi saya ngajar itu ya lebih banyak masih menggunakan metode-metode jadul dan yang saya dapatkan saya lihat guru saya ngajarnya seperti apa, ya itu yang saya terapkan ke murid saya. Karena saya selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah ikut workshop yang dari dinas atau dari siapa. Akhirnya nyari-nyari sendiri, akhirnya pengetahuan saya tentang itu semua minim. Sehingga terjadilah tadi sampai terjadi mati gaya di depan siswa itu sering saya alami. Baik Pak Soleh, menurut Pak Soleh, apa indikator keberhasilan dari upaya Pak Soleh dalam mengajar di kelas? Saya menganggapnya kalau berhasil itu berarti ya materi yang saya sampaikan ke siswa nyampe ke siswa, sedangkan siswa sendiri menerima dengan kondisi senang, nyaman, aman. Nah, itu yang saya harapkan. Oh, baik. Jadi, menurut Pak Soleh, indikator keberhasilan bahwasannya cara mengajar Pak Soleh itu sudah tepat, itu ketika siswa dapat memahami materi, kemudian mereka merasa senang, aman, dan nyaman, begitu ya? Iya, begitulah. Lalu, selama ini, apa peluang yang sebenarnya dapat diambil oleh Pak Soleh? Maksudnya peluang apa ini, Bu? Artinya ketika Pak Soleh menghadapi permasalahan ini, sebenarnya ada peluang-peluang yang ada namun belum dimanfaatkan oleh Pak Soleh. Kira-kira apa peluang itu? Untuk memperbaiki saya sendiri itu, Bu, ya maksudnya. Iya. Nah, ya saya sendiri menyadari ya kekurangan saya ya kurang aktif di kegiatan MGMP itu. Yang selama ini memang saya tidak pernah ikut. Begitu saya pindah sekolah ini bisa bergabung ke MGMP. Jadi baru sekitar 1 tahunan saya baru bisa bergabung ke kegiatan MGMP ini. Nah itu yang mestinya bisa saya manfaatkan untuk memperbaiki cara ngajar saya ke siswa-siswa saya. Oke, jadi menurut Pak Soleh sebenarnya ada peluang yaitu bergabung di MGMP ya. Iya, iya. Kemudian itu kan dari luar Pak ya. Kalau menurut Pak Soleh apa sebenarnya kekuatan yang Bapak miliki untuk mengubah cara mengajar menjadi berhasil seperti yang sudah disampaikan Pak Soleh tadi? Ya kemampuan saya dalam mengolah kelas, kemudian memperbanyak lagi membaca-baca buku berkaitan dengan teknik-teknik pembelajaran. Itu yang
sepertinya bisa menolong saya, Bu. Jadi Pak Soleh termasuk guru yang tetap semangat belajar ya Pak? Ya, makanya saya mengisi dengan lebih banyak mandiri. Cuma keterbatasannya mandiri ini berkaitan dengan ya diantaranya kalau workshop mandiri kan perlu dana. Nah itu salah satu diantara masalahnya, sehingga harus mundur lagi, pengen ikut tapi terbentur masalah itu lagi. Gitu. Jadi selama ini yang menghambat Pak Soleh dalam meraih tujuan adalah dana yang dibutuhkan untuk pengembangan diri ya Pak? Ya salah satu diantaranya itu, Bu. Tapi yang utama ya kesempatan untuk bergabung dengan teman-teman di MGMP itu baru saya dapatkan 1 tahun terakhir ini. Sebelumnya enggak pernah sama sekali. Menurut Pak Soleh, solusi dari hambatan tadi itu apa ya? Kalau dari hambatan utamanya ya saya harus lebih banyak belajar mandiri, kemudian lebih aktif di bergabung di kegiatan MGMP, Bu. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan Pak Soleh selama berpuluh-puluh tahun ini tidak dapat bergabung di MGMP? Ya, saya kan sekolahnya di SK-nya SK Dinas, Bu. Terus ditempatkan di MTS swasta lagi. Nah, itu masalahnya. Saya ada di 2 tempat, kanan di Kemenak, kiri ada di Dinas. Itu mau gabung ke Dinas nggak bisa karena naungannya di depan, mau gabung depan nggak jalan kegiatan seperti itu. Itu. Oh, jadi kendalanya karena SK yang double gitu Pak ya? Jadi membuat Bapak kesulitan untuk bergabung ke dinas kok ya saya base ada di Depak, mau bergabung di Depak kok ya saya punya SK dinas seperti itu. Iya. Kemudian apa rencana Pak Soleh supaya Pak Soleh setelah bergabung di MGMP kemudian dapat mengajar dengan lebih baik di kelas? Ya, memanfaatkan MGMP ini dengan sebaik mungkin sehingga saya mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang metode dan teknik-teknik pembelajaran yang bisa saya terapkan nantinya ke anak didik saya. Selain memperoleh ilmu dan teknik tentang cara mengajar dari MGMP, apakah ada cara lain? Ya belajar mandiri, Bu. Mandiri, kemudian lebih banyak lagi kolaborasi dengan teman-teman yang sudah hebat, guru-guru muda yang hebat sekarang kan banyak, itu yang saya inginkan bisa kolaborasi dengan guru-guru yang hebat itu, Bu. Oke, saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan. Menurut Pak Soleh, dari ketiga hal tadi atau ketiga solusi yang Bapak rencanakan, yang pertama adalah memanfaatkan forum MGMP. Kemudian yang kedua, belajar secara mandiri. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan guru yang lain. Dari ketiga solusi yang Bapak rencanakan ini, mana yang diprioritaskan? Prioritas utama ya yang paling bisa intens ya dengan teman-teman guru, kolaborasi dengan guru-guru hebat ini. Ini kan teman-teman di sekolah banyak, sehingga setiap saat bisa konsultasi, bisa bertanya-tanya. Tapi kalau MGMP masih lama 1 bulan sekali. Nah, kemudian kalau seperti itu yang pertama yang akan Pak Soleh terapkan terlebih dahulu adalah kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah yang sama seperti itu ya? Iya, Bu. Kemudian bagaimana dengan jangka waktunya? Ya keinginan saya secepatnya, sehingga proses pembelajarannya cepat bisa saya ubah dari beberapa kegagalan-kegagalan, sehingga tidak terjadi lagi kegagalan itu. Targetnya ya paling tidak nanti semester depan ini saya sudah mendapatkan tambahan-tambahan metode-metode baru dari teman-teman guru yang lain. Ah, baik. Jadi Bapak sudah merencanakan terkait apa yang akan Bapak lakukan, kemudian begitu pula dengan waktunya ya. Iya. Lalu menurut Pak Soleh sekarang apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Untuk saya sendiri maksudnya Bu ya? Ya. Ya keberhasilannya kalau saya sudah memiliki tambahan metode teknik
teknik baru yang saya dapatkan, baik itu dari MGMP atau dari teman-teman guru atau belajar mandiri. Jadi kalau sudah punya tambahan banyak, punya bekal banyak, saya anggap sudah ada keberhasilan bagi saya untuk bisa menerapkan itu. Kemudian misalnya nanti pada saat Pak Soleh melaksanakan rencana aksi, kira-kira apa kendala yang mungkin Bapak temui? Kendalanya tinggal mungkin pembagian memanage waktu saya aja mungkin, Bu, ya. Terkait kendala yang akan Bapak alami kemungkinan manajemen waktu ya. Kalau untuk kan tadi melibatkan orang lain ya, baik orang maupun organisasi, yaitu MGMP, itu tidak ada masalah Pak ya? Sepertinya tidak ada masalah. Tinggal kesempatan saya mau hadir apa enggak dari diri saya sendiri gitu aja. Tidak ada masalah untuk itu. Baik, alhamdulillah Pak Soleh. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut? Ya dalam waktu dekat saya ingin ya kira-kira minggu depan inilah saya harus segera mencoba ke rekan-rekan guru berkolaborasi, bertanya-tanya tentang metode teknik, terutama guru-guru hebat yang ada di sekolah saya. Baik Pak Soleh, saya apresiasi komitmen Bapak dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Kemudian kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Soleh untuk menjaga komitmen itu? Ada teman di sekolah yang kelihatannya juga dia levelnya guru ada level nasional, jadi pemateri di mana-mana. Ini nanti yang bisa saya manfaatkan untuk bisa ngontrol saya dan bertukar pikiran lah tentang itu. Alhamdulillah, jadi Bapak punya teman guru satu sekolah yang bisa membantu Bapak untuk tetap menjaga komitmen terkait rencana aksi ini ya. Iya, Bu. Baik Pak Soleh, karena waktu kita singkat, terakhir bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini yang Bapak harapkan? Ya alhamdulillah, yang tadinya saya masih kebingungan dengan permasalahan saya, setelah melakukan coaching ini saya menemukan solusi. Jadi apa yang harus saya lakukan dalam waktu dekat sehingga bisa memperbaiki cara mengajar saya yang lebih menarik untuk siswa-siswi saya. Jadi Pak Soleh sudah merasa terbantu ya dengan pelaksanaan coaching ini? Ya, terbantu sekali, Bu. Baik Pak Soleh, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Soleh rencanakan dapat membantu meningkatkan dan memperbaiki cara mengajar Pak Soleh di kelas. Saya tunggu Pak ya hasilnya atau tindak lanjut dari coaching kita hari ini. Saya ingin mendengar keberhasilan Bapak melakukan rencana aksi atau kendala yang ditemui saat melaksanakan rencana aksi tersebut. Iya, Bu, terima kasih. Sama-sama Pak Soleh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Warahmatullahi wabarakatuh, ya Pak Soleh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Ini kesempatan ini kita punya waktu yang cukup singkat ya, Bu ya. Apa yang mau kita bahas di pertemuan kali ini, Bu ya? Jadi Pak Soleh, kali ini saya ingin menyampaikan rencana saya terkait pembelajaran di kelas. Rencana pembelajaran di kelas. Kemudian yang ingin Ibu capai dari proses kegiatan kita kali ini apa, Bu? Jadi tujuan saya adalah dapat menemukan ide baru terkait media pembelajaran yang bisa saya gunakan untuk mengembangkan literasi anak didik saya. Oh begitu. Jadi inginkan ada ide baru berkaitan dengan pengembangan literasi. Selama ini yang Ibu lakukan dengan kegiatan literasi di sekolah Ibu seperti apa, Bu ya? Jadi kalau di kelas saya, di sekolah saya itu sudah rutin memanfaatkan buku cerita, seperti itu, buku cerita bergambar.
Jadi literasi sudah berjalan dengan memanfaatkan buku-buku cerita. Iya. Gitu ya Bu ya? Iya. Terus kemudian dari pelaksanaan itu, Ibu tadi mengatakan pengen ada ide baru. Ide baru seperti apa lagi Bu ya? Jadi mungkin saya bisa menggunakan sumber belajar atau media pembelajaran selain buku cerita bergambar, Pak Soleh. Menginginkan media lain selain buku gambar gitu Bu. Terus di dalam bayangan Ibu, selain buku gambar, memangnya apalagi yang bisa diterapkan untuk anak didik? Selevel TK Bu ya? Iya. Iya. Apalagi Bu ya, selain buku gambar? Kalau dari hasil saya mengikuti kegiatan, baik di KKGTK, mengikuti seminar baik yang online maupun offline, itu saya menemukan media pembelajaran lain yang sudah pernah dibuat oleh guru dari sekolah lain dan itu berhasil diterapkan di kelasnya, Pak. Jadi Ibu pengen mencontoh dari keberhasilan teman di sekolah lain, Ibu terapkan di sekolah Ibu, begitu Bu ya? Betul Pak Soleh. Nah, terus dari keberhasilan teman di sekolah lain ini, sudah pernah dicoba belum ke sekolah Ibu ya? Nah, ini bagian dari coaching kita hari ini Pak Soleh. Saya juga berencana menerapkan keberhasilan pembuatan media pembelajaran tersebut. Masih rencana, jadi belum pernah mencoba, kemudian mengalami apa, belum Bu ya? Iya. Oh, iya. Rencana pelaksanaan ini kira-kira dilaksanakan kapan Bu ya? Jadi seperti ini Pak Soleh, rencana saya kan ada banyak sekali media pembelajaran yang sudah diterapkan di sekolah lain oleh guru yang lain. Di antaranya itu kan ada media pembelajaran yang berbasis TIK, kemudian ada yang memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar. Kalau untuk media pembelajaran yang memanfaatkan benda di sekitar, ini saya lebih membutuhkan waktu untuk pembuatannya, namun lebih bisa divariasikan daripada media pembelajaran yang berbasis TIK. Oh, jadi Ibu sudah punya dua pilihan antara TIK dengan memanfaatkan benda-benda di sekitar. Cuma berkaitan dengan benda-benda di sekitar ini, sepertinya masih ada kendala bagi Ibu gitu ya, untuk penerapan di sekolah Ibu. Iya betul, karena untuk memanfaatkan benda di sekitar, saya harus merencanakan terlebih dahulu media apa yang ingin saya buat. Kemudian apa saja bahan-bahan yang saya butuhkan. Oh. Jadi yang menjadi hambatannya tentang perencanaan dan media apa yang mau dipakai untuk pembelajaran ke anak didik Ibu. Ya, untuk Dari menyiapkannya itu. Iya, dari dua tadi pilihannya yang utama ada tip, kemudian pemanfaatan benda. Kira-kira yang mau dilaksanakan yang urgent bagi Ibu, kira-kira yang mana Bu ya? Jadi saya prioritaskan untuk pembuatan media berbasis TIK, kemudian sambil lalu saya juga membuat media pembelajaran yang memanfaatkan benda di sekitar. Oh, jadi yang TIK dulu yang diutamakan. Kira-kira kapan ini Bu realisasinya untuk yang memanfaatkan TIK ini? Bisa saya lakukan hari ini? Apakah butuh teman untuk membantu atau untuk mengontrol kegiatan Ibu atau hanya cukup Ibu sendiri bisa melaksanakan yang TIK ini Bu? Kalau untuk pembelajaran berbasis TIK, saya sanggup untuk mengerjakannya sendiri. Sepertinya sudah ahlinya ahli Bu, sepertinya ya. Iya. Jadi dari pembicaraan kita dari awal sampai dengan akhir ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan Bu? Jadi alhamdulillah dari pembicaraan kita kali ini, saya mendapatkan pencerahan terkait apa yang dapat saya buat terkait media pembelajaran untuk diterapkan di kelas. Tadi saya masih bingung apakah saya harus memilih salah satunya saja ataukah bagaimana seperti itu. Jadi masih ada rasa kebimbangan salah satu atau dua-duanya. Iya. Tapi dari skala prioritas kan kita bisa menentukan yang mana yang bisa kita terapkan.
Tadi dari pembicaraan kita sepertinya Ibu sudah fokus ke yang tiga, Bu, ya? Iya, betul. Iya. Ya, dari pembicaraan ini saya rasa cukup, tinggal nanti kita tunggu action dari Ibu dengan kabar selanjutnya, mungkin ada pertemuan kelanjutan. Terima kasih Bu Nurul atas kesempatannya. Baik, sama-sama Pak Soleh, saya juga berterima kasih sudah meluangkan waktu dan mendengarkan rencana saya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.